Ini lokasi petilasan keraton pertama. Nanti dulu. Tari topeng di dalam Cirebon dalam ini adalah ada di dalam tubuh kita. Sebagai kota pesisir, Cirebon menjadi tempat bertemunya beragam lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Sejarah panjang Cirebon terjaga lewat Keraton Kasepuhan yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. Banyak orang menyebut nama Cirebon berasal dari bahasa Sunda. Ci berarti air, sementara udang rebon yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan disebut-sebut sebagai cikal bakal nama Cirebon. Jadi waktu Cakrabuana itu membangun permukiman pertama di Cirebon, itu membangun bandar di Cirebon, namanya memang Bandar Cirebon atau sering disebut Negara Gede atau Gerage. Nah itu kata Caruban sendiri masih jadi diskusi. Sejarah panjang Cirebon sangat mempengaruhi sejarah Jawa Barat. Cirebon sendiri dari Pajajaran. Cirebon menjadi kerajaan pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Keberhasilan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon menjadikan Cirebon sebagai salah satu kerajaan terkuat pada masa itu. Wilayah Kesultanan Cirebon pada era Sunan Gunung Jati sebagai Sultan pertama, itu wilayahnya mulai dari Cirebon, Jakarta sampai dengan Banten. Lokasi Cirebon yang berada di pesisir pantai utara merupakan lokasi strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia pada zaman dahulu. Posisi yang diapit antara Jawa bagian barat dan tengah tidak menjadikan Cirebon sebagai Sunda ataupun Jawa. Cirebon memiliki ciri tersendiri dan berbagai warisan budaya yang masih terjaga hingga kini. Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki simbol kekuatan kerajaan Cirebon pada masa itu. Terkandung beberapa unsur budaya dalam setiap sudut bangunan Kasepuhan Cirebon. Tepat di belakang saya adalah Regol 2 dari Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Bangunan yang didirikan tahun 1529 ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang Kota Cirebon. Tujuan saya ke sini, saya ingin banyak mengetahui tentang Keraton Kasepuhan yang ada di Kota Cirebon ini, Pak. Ya, baik, ini Keraton Kasepuhan ini dulunya bernama Keraton Pakumati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana Tumbaku Cirebon pada tahun 1430. Kemudian beliau menyerahkan kepada keponakannya dan juga sebagai menantu, yaitu Sesar Fidatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ya. Berarti boleh dong saya diantar sama Boleh, Bapak boleh, berkeliling ya, mari Pak ya? kita keliling-keliling. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Nah, ini karena kita akan memasuki ke sebuah gedung Museum Benda Kuno. Oh, ini Museum Benda Kuno Iya. ya, Pak ya?
Ada 3 macam gamelan yang disimpan di dalam Museum Kasepuhan Cirebon. Di antaranya adalah gamelan degung pemberian dari Kesultanan Banten. Gamelan Cirebonan yang biasa dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Dan yang terakhir, gamelan sekaten pemberian Kesultanan Demak pada tahun 1485. Gamelan sekaten menjadi gamelan pertama yang digunakan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Meski sudah berusia ratusan tahun, gamelan ini masih tetap dimainkan, khususnya pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau mungkin di antara ujung sana sampai ujung sini sepertinya mungkin yang paling disakralkan ini ya Pak ya? Ini karena ini dalam penyebaran Islam dulu orang kalau melihat gamelan ini dibunyikan harus membayar. Maksudnya membayar gimana? Bukan dengan uang. Iya. Membaca 2 kalimat syahadat. Oh, dibayar dengan 2 kalimat syahadat apabila ada yang membunyikan Iya, ini. kalau- Nah ini kenapa pakai kain Pak? Di antara yang lain kan yang lain enggak? Ya, ini kan disakralkan. Iya. Gongnya itu gong dulu konon ya kalau dibunyikan itu suka hujan. Ya memang sih saya rasakan juga aura di sini lain Pak. Ya. Di antara gamelan-gamelan yang lain meskipun sama-sama tua, tapi saya merasakan aura leluhurnya di sini lebih kental, ya paling kuat. Dan energinya juga ada energi seperti tarik menarik, bahkan ada hawa-hawa panas, mungkin hawa panas dari dimensi lain karena kehadiran mereka. Berarti ini namanya kereta Singa Barong ya Pak ya? Kereta Singa ada singa-singanya? Ya, kereta Singa Barong ini suatu nama. Itu kalau menurut Siloka bahasa Cirebon, singa singarani yang memberi nama, barong itu barung atau sama-sama bareng-bareng. Itu ya sama-sama. Karena di sini ada 3 makhluk prabangsa yang disatukan. Oh iya Pak, kalau saya lihat juga ada yang unik Pak. Ya. Ini kan ada belalai gajah, Ya. tapi nggak ada gajahnya. Terus kenapa gajah ada sayapnya? Dan kalau saya lihat juga ada tanduk ya Pak ya? Ada Jadi tanduknya. Belalai gajah itu menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara India yang berkebudayaan Hindu. Sedangkan Cirebon adalah penerus dari kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, yang kedua itu ada tanduk. Oh iya, tanduk. Tanduk itu dari naga atau liong. Iya. Menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Cina. Negara Cina. Yang berkebudayaan Buddha. Dan di antara salah satu istri Sunan Gunung Jati adalah putri Cina. Putri Cina, Namanya Ong Tinio. Iya. Setelah masuk Islam diganti nama Nyimas Larasumandi. Mas Lara. Itu juga kepalanya kepala naga ya Iya, Pak ya? betul. Dan kalau untuk sayapnya itu Sayap, apa Pak? badan dan ekor dari buruk. Menandakan Cirebon berhubungan kebudayaan dengan negara Mesir yang berkebudayaan Islam. Sedangkan Sunan Gunung Jati sendiri itu adalah putra Raja Mesir. Ayahnya bernama Syarif Abdullah. Ketiga unsur tadi disatukan dikasih lambang senjata Trisula. Tri 3, sula itu tajam. Yang dimaksud di sini tajamnya bukan tajam senjata, tapi alam pemikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Di kereta ini banyak seperti taburan-taburan emasnya ya Pak ya? Ya. Ada berkilauan. Ya, Itu kenapa Pak? Karena ini catnya itu dicampuri dengan tumbukan emas. Catnya dicampur Iya. dengan tumbukan emas. Makanya 500 tahun itu masih mengkilap. Begitu istimewanya. Iya betul, kelihatan masih mengkilap ya Iya. Pak ya. Pak, ini kereta ini mohon maaf ya Pak ya kalau saya nggak salah lihat. Ya.
Kalau saya nggak salah lihat, tapi ini saya jelas yakin. Di atasnya itu kok sosoknya perempuan, Pak? Memang perempuan yang menunggu wilayah ini tuh namanya Sila Radenok. Itu siang hari juga suka muncul. Dulunya itu di belakang itu ada bangunan, itu penjimatan, itu yang menunggunya beliau. Jadi sekarang beliau menunggu. Masih menunggu di sini. Iya. Kita suatu waktu muncul Iya. siang hari. Bahkan siang hari nih Pak, Iya. muncul saya lihat, Iya. iya. Rambutnya hitam. Dan ini kenapa dikasih ada bekas taburan bunga ya Nah Pak ini ya? pengunjung ada yang mitos menaburkan bunga dan sebagainya. Dan kebetulan kemarinnya kan Jumat Kliwon, makanya itu pakai sumping dan kalung. Iya, iya. Nah itu kenapa Pak? Ya saya lihat tadi saya mau tanya ada sumping antingan dari bunga. Iya. Dan ada kalung juga itu Ya, kenapa itu Pak? tiap malam Jumat Kliwon habis asar itu kita pakai itu sumping dan kalung. Iya. Dan nanti di bawah ini ada istilahnya sesungguhan yaitu berupa tumpeng. Oh ada nasi tumpeng Iya, juga. ada nasi tumpeng. Dan itu hanya setiap malam Jumat Nah, Kliwon malam saja. Jumat Kliwon. Ini maksudnya untuk keretanya atau tujuannya Ya tujuannya untuk memberikan yang menjaga. menjaganya. Kan karena ini kan mitosnya juga masih ada. Cirebon itu talukan-talukan dari bangsa siluman begitu. Berarti masih disakralkan Iya. juga ya Pak ya, sangat sakral karena memang ada Ini penunggunya kalau juga. geser sedikit aja kita pakai selamatan. Nah, Ini kan lukisan, Pak. lukisan Prabu Siliwangi hasil karya Saudara Ridho. Dia lagi berpuasa mendapat ilham suruh melukis ini. Tapi hasil karyanya harus diserahkan ke keraton dan minta dipajang di masjid. Tapi kok saya merasa lukisan ini hidup Pak. Iya. Dari tatapan matanya makanya saya juga seperti ketarik. Kalau dari depan lukisan ini cebol, pendek. Betul, betul, Badannya kekar, betul. matanya melotot, Iya. wajahnya seperti lagi marah. Iya, Kaki dekat harimau lurus dengan kita. iya. Nah sekarang Mbah itu ke tengah ya, sekarang pindah ke sini ke pinggir. Bagaimana? Tetap melihat ke Mbak. Tetap. Ya. Ngelihatnya Sekarang ke arah Mbak. sini. Iya. Sekarang melihat ke sini. Ini seperti diikutin. Iya. Tetap kan? Tetap ngelihat ke Masih sini. pendek. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang sana akan lain. Nah dari sini Iya. tinggi, Lebih tinggi. tinggi. Iya. Wajahnya cakep sekali, lagi Iya. senyum simpul. Iya. Kakinya juga lurus ke kita ke sini. Iya, betul. Antara kaki dengan kaki agak rapat. Betul. Mbak berjalan di sana sambil lihat kakinya akan membuka melebar. Iya, Betul kan? betul. Nah sekarang Mbak jongkok di bawah. Bagaimana? Matanya melihat ke bawah? Masih melihat ke bawah. Ya, matanya juga melihat ke bawah kan. Ini keahlian melukis. Iya, betul. Kata ahli lukis ini lukisan motif 3 dimensi. Iya. Tapi kata ahli 3 dimensi ini bukan 3 dimensi, melebihi 3 dimensi. Iya. Kalau 3 dimensi itu jarak pandang 3 meter, ini sampai jauh masih kelihatan. Kalau menurut saya di sini mungkin ya ada lukisan 3 dimensi memang seperti itu. Iya. Tapi menurut saya juga ini selain lukisan 3 dimensi ini ada aura lain. Iya. Aura lain yang memang dari dimensi lain justru, dari dimensi lain karena dan bahkan apabila kita keluar dari sini pun apabila kita masih mengingat, saya rasa kita akan terasa diikutin. Itu kalau ada yang mau punya indra keenam, Iya. silakan kontak, bisa komunikasi langsung. Iya. Sekarang juga. Boleh saya pegang? Pak? Boleh, boleh, silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya Pak, Betul? ada, betul sekali. Dan mungkin kalau kalau di los juga seperti, ya tenaga Akan saya tadi masuk, mendadak ya. besar. Iya. Jadi ini sebenarnya
simbol, kembali lagi simbol. Ada lukisannya ini simbol lagi, kembali ke simbol kekuatan. Ketangguhan, kekuatan. Bukan berarti dari apapun, tapi ketangguhan. Karena ketika saya mendekati dari lukisan ini, saya merasa energi saya menjadi lebih. Ya, jadi ada kekuatan energi lebih. Memang dari zaman leluhur kita, yang ketika kita meyakini dan meloloskan, ternyata memang ada energi lebih yang ditransferkan. Bukan dari lukisannya, tapi dari energi lebih yang berada di dalam lukisan ya Pak ya. Ini kita akan menuju ke Sumur Bandung. Oh ini ya Pak ya. Ini luas ya Pak ya halamannya ya. Itu sumurnya di sini. Oh sumurnya di sini ya Iya, Pak ya. iya. Ini ada aroma Nah ini ya. dulunya apa nih Pak? Taman Sari ya. Ini? Nah, ya, kalau ini pembikinan keris dulu. Karena Oh ini tempat pembikinan keris. Karena ini di bawah ini kolam. Iya Ya, itu kolam semua. Air itu ngericik dari atas ke bawah. Iya. Ya. Ini sisa-sisanya ya Pak ya? Sisa-sisanya. Oh ini Nah, Sumur Agung. Sumur Bandung atau Sumur Agung ya. Oh Yang sekarang airnya itu nggak pernah kering, musim kemarau, musim penghujan tetap segitu. Kita ambil, disimpan sampai 3 tahun tetap jernih. Nah, konon orang yang datang ke sini ada punya tujuan masing-masing ya Pak ya. Betul. Ada yang tujuannya dan ini terkenal dengan tujuannya untuk supaya ringan jodoh, Awet muda. awet muda. Gitu ya. Selain itu apa lagi Pak? Nah, untuk pengobatan juga. Berarti bisa dipakai untuk pengobatan lahir ataupun Iya, batin. batin. Semua tergantung keyakinan ya Pak ya. Keyakinan. Ini syariat yang maha Hanya ya, syariat. betul. Anunya hakikatnya. Ya, yang dari- penting yakin. Ya. Boleh saya coba ya Boleh, Pak ya? boleh. Oh, ya. Ke dalam aja. Iya. Berarti kalau diminum di sini ya Pak ya? Iya, Di sebelah mana? ini diminum dan dirasakan. Mana? Ya. Dirasakan. Ya. Ini kalau kita rasa pahit, Ya. berarti kita itu terlalu capek. Oh terlalu capek. Oh Ya. ada rasanya. Coba Ya. nanti saya. Kalau kita segar, berarti ini kita sehat. Oh iya. Barusan segar sih rasanya. Ya, berarti sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak, sekarang kita keluar aja Mari. Pak. Nah ini lokasi petilasan keraton pertama. Oh, ini ada sumur kejayaan juga Iya. ya Pak ya? Sumur Kejayaan. Nanti dulu. Jangan masuk, perempuan nggak boleh masuk. Oh. Nggak boleh Pak. Iya. Kenapa? Ya karena di sini itu tempat suci, istilahnya berzikir dan berwiridnya Sunan Gunung Jati dan Bahu Cirebon. Jadi penyebaran Islam se-Jawa Barat itu dari lokasinya dari sini. Jadi perempuan siapapun nggak boleh Nggak masuk? boleh. Ini hanya khusus untuk Untuk laki-laki? laki-laki. Oh kalau begitu, karena tetap kita penasaran Pak, pengen ke Iya. dalam. Kalau Bapak ditemenin teman-teman kru boleh? Boleh, boleh. Oh, ya pemirsa, di dalam ada sumur kejayaan. Ternyata saya tidak boleh masuk karena sumur kejayaan ini dikhususkan untuk para lelaki. Kru masuk ya, temenin Bapak. Keraton Pakungwati atau Dalem Agung Pakungwati merupakan cikal bakal Istana Kasepuhan Cirebon. Dibangun oleh putra mahkota Pajajaran bernama Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430. Nah ini ruangan ini tempat berwirid dan berzikirnya Sunan Gunung Jati. Ya di situ tawasul, berwirid, berzikir itu di situ. Kalau ini Pangeran Cakrabuana atau Bahu Cirebon, Pak D-nya Sunan Gunung Jati. Pak D-nya Sunan Iya. banyak runtuhannya. Nah ini perundingan Wali Songo yang terus diteruskan ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan di sana itu ada sumur, namanya Sumur Kejayaan.
kalau begitu saya pamit. Ya, Terima kasih udah nemenin saya, tim, Sama-sama. untuk berkeliling mengetahui banyak saya juga. peninggalan sejarah di Ya. sini. Insya Allah sangat bermanfaat. Saya pamit ya Pak ya. Saya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lihat bangunan sana? Pak, iya dari tadi soalnya saya lebih bahkan bukan sekedar kebangunan pohon yang di situ Pak. Cirebon juga memiliki Keraton Kanoman yang disebut-sebut sebagai tempat titik awal peradaban kota Cirebon. Sejarah apa lagi yang bisa kita lihat dari kota Cirebon? Keraton Kasepuhan Cirebon terdiri dari 2 komplek bangunan, yakni Dalam Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan Komplek Keraton Pakungwati atau Kasepuhan yang didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529. Komplek Keraton Kasepuhan ini disebut Baluarti Keraton. Termasuk misalnya rumah Sunan Gunung Jati, itu namanya Dalam Agung Pakungwati. Dulu pusat pemerintahannya dulu di situ. Dalam bangunan-bangunan. Bangunan Keraton Kasepuhan merupakan sebuah bangunan tua yang memiliki banyak cerita di dalamnya. Selain kisah perjuangan kerajaan Cirebon, tidak jarang dijumpai kisah-kisah mistis yang terjadi dari dalam tembok keraton. Sultan Sepuh dulu itu menempatkan beberapa penjaga-penjaganya begitu ya. Penjaga-penjaganya yang tidak terlihat. Jadi kita belajar dari Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan jin, bisa komunikasi dengan binatang dan sebagainya. Sebenarnya sosok apa yang ditempatkan para sultan terdahulu untuk menjaga keraton Kasepuhan ini? Ada ditempatkan beberapa makhluk-makhluk halus di sini yang berupa macan, berupa buaya, berupa yang lain-lain sebagainya ditempatkan untuk menjaga keraton ini. Sejak Sultan Sepuh ke-11 itu mereka dikumpulkan supaya tidak memperlihatkan lagi kepada masyarakat karena di era ini penerus kami tidak akan kuat melihatnya. Pada tahun 1679, Cirebon terbagi menjadi 2, yakni Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Amangkurat I itu seorang raja Jawa, Raja Mataram yang memiliki ambisi kekuasaan yang sangat tinggi. Kemudian Panembahan Ratu Girilaya yang juga menantunya itu rekayasa untuk akhirnya ditahan. Sampai Panembahan Ratu Girilaya itu wafat di Mataram dan kedua putranya itu tidak bisa pulang.
Setelah puas mengelilingi keraton Kasepuhan, rasanya tidak akan lengkap jika saya tidak mengunjungi Keraton Kanoman yang juga memiliki peranan dalam sejarah Cirebon. Pak Harja, ini sudah termasuk kawasan Keraton Kanoman ya? Iya, ini lokasi tengahnya keraton yang dekat dengan radius bangunan Siti Inggil dan ini lawang sebelah wongnya. Iya. Bapak, ada yang aneh buat saya. Karena ini kan ada pintu gerbang. Di sana ada benteng. Tapi di sini kok kosong. Itu apa ya, Pak ya? Kenapa? Nah, ini namanya lawang sebelah wong, sebelahnya lewatnya orang. Dan termasuk salah satu pintu ini adalah dibukanya setahun sekali untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Di samping itu juga memperingati lahirnya manusia. Dari pembukaan 1 sampai pembukaan 9, nah ini pintu 9 ini pembukaan 9-nya. Kalau di proses kelahiran manusia itu. Iya, iya. Tapi ini juga, kan yang lain ada seperti keramiknya ya Pak ya, tuh kalau atas ini. Tapi ini kok pada kosong Pak? Nah kosong ini, hilangnya piring ini sejak tahun 1965. Ada gerakan PKI, keraton menjadi sasaran, mau dibantai semua. Akhirnya dikosongkan, akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ. Karena dulunya pernah dikosongkan, sempat dikosongkan, ternyata ada juga orang-orang yang iseng mencongkel mungkin ya Pak ya? Iya seperti itu. Dibikin pada tahun 1428 Masehi. Cukup tua ya Pak? Bayat terakhir dan naga itu adalah bahwa manusia harus punya jiwa yang berwibawa. Oh iya. Dan liman, belalainya gajah, itu bahwa pemimpin harus bijaksana. Ini memang di sini energinya atau hawanya cukup panas. Tapi saya di dekat sini, di antara lurusan ini, di dekat kain hijau, saya merasakan ada hembusan angin, Pak. Bapak boleh lihat-lihat lagi ke tempat Silakan. yang lain. Kereta Jempana. Jempana artinya setia. Kereta Jempana itu terukir oleh ukirannya berbentuk wadasan dan megamendung sebagai simbol budaya Cirebon dan simbol dasar moto orang Cirebon di situ. Dan pada zaman dulunya ini dipakai untuk permaisuri ya Pak ya? Digunakan untuk permaisuri dan ditarik oleh 6 ekor kebo bule di sini. Oh, sama kebo bule Kebo bule ditariknya pada zaman itu. untuk upacara, bukan untuk kendaraan aja. Oh, untuk upacara. Untuk ritual di situ. Iya, iya. Silakan kalau udah selesai di museum kita menuju ke lokasi Witana. Selanjutnya saya diajak untuk melihat sebuah bangunan yang disebut sebagai bangunan yang menjadi titik awal sejarah dari Kesultanan Cirebon.
Mau lihat bangunan sana? Pak, iya dari tadi soalnya saya lebih bahkan bukan sekedar kebangunan pohon yang di situ, Pak. Dan di situ pohon yang terbesar di lokasi area belakang Kesultanan ini itu adalah pohon lo. Iya, boleh ke sana nggak, Pak? Boleh? Ini agak lain loh, Pak. Saya merasakan di sini beda. Beda ketika saya berada di dekat sumur itu, bahkan dari jauh pun saya merasakan di sini seperti ada tarikan, Pak, dari arah pohon ini. Ini kalau boleh dilihat dengan mata batin, pohon ini memang seperti ada yang nunggu, Pak. Iya. Pernah melihat dalam mimpi kami, tidak melihat langsung ke lokasi Ya. ini, kami ketemu sama naga hitam. Naga hitam ya, Pak, ya? Di sini. Jadi betul, saya juga tadi melihat seperti itu, seperti melingkar di antara yang bolong-bolong itu ke situ, tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar juga, dan warna kulitnya mengkilap, dan sorotan matanya itu Tajam tajam, banget. iya di situ. tajam. Ini penjaganya seperti itu Iya, ya, Pak. dan Ya? di atasnya ada wanita cantik Ya. juga. Yang di atas naga itu, Iya. wanitanya sangat cantik sekali, Putih, putih Ya. seperti zaman kerajaan Tebo dulu juga. iya, iya betul. Dan kalau bangunan di belakang ini kalau boleh tahu bekas apa, Pak? Nah, ini bangunan Pulantara sebagai tempat mesnya para prajurit, di samping juga untuk penyimpanan barang, gudang barang di situ. Gudang barang. Tapi kalau saya lihat misal pernah ada sedikit flashback, kok di sini seperti ada aura-aura kesedihan, ada aura rintihan. Apa pernah terjadi sesuatu, Pak, di sini? Jadi pernah kejadian sebelum bangunan ini runtuh, makhluk tinggi besar berkulit hitam datang ke kami, minta tulung-tulung. Kami tidak memahami minta pertolongan apa, tapi besok sorenya itu kami baru ngerti ambruk gedung ini. Ambruk ya. Di situ. Jadi mungkin seperti memberitahu sebenarnya Memberitahu. akan ada sesuatu yang terjadi. Ini ada yang lagi membuat kerajinan topeng ya, Iya, Pak ya? di sini ada kerajinan topeng yang Iya. kita bisa lihat langsung. di sini. Hey, Assalamualaikum. Kalian lagi apa nih? Lagi bikin topeng. Biasanya Mas membuat satu topeng bisa berapa hari atau berapa lama? Kalau bikin topeng paling 2 hari. 2 hari untuk satu topeng. Iya. Ini kalau saya lihat ada macem-macem. Iya, macem-macem. Ini karakternya berarti beda-beda ya? Iya, ini beda-beda. Ada yang agak galak gitu, Oh, iya. halus Heeh. gitu. Saya jadi penasaran, pengen nonton kesenian tari topeng itu seperti apa ya? Ada. Ada ya? Iya, di sana kita menuju ke lurus aja, terus kita belok kiri. Itu udah deket di lokasi Keraton Kanoman. Oh, berarti saya tinggal dari sini lurus. Lurus, belok kiri dikit. Melihat topeng yang tengah diukir mengingatkan saya pada sebuah kesenian tari yang menggunakan topeng dalam tiap tariannya. Dan sekarang saya akan mengunjungi salah satu tempat tari topeng di Cirebon. Apa namanya, banyak yang melihat di luar kita Iya. manusia biasa gitu. Iya, jadi yang menonton itu bukan Iya. manusia saja, Iya. tapi banyak juga dari dimensi lain ternyata hadir. Tari topeng sebagai salah satu warisan Cirebon disebut sebagai tarian yang memiliki nilai spiritual. Benarkah ada unsur mistis dalam seni tari ini? Tari topeng merupakan salah satu kesenian warisan leluhur dari Kesultanan Cirebon. Sejak kapan pagelaran tari topeng ini ada di sejarah Cirebon?
sejak periode awal. Kalau kita membaca naskah Babat Cirebon, pagelaran pertama yang ada di Cirebon itu diawali pada masa pernikahan Sunan Gunung Jati. Sekitar tahun 1482, dan pernikahan Sunan Gunung Jati itu terjadi pada tanggal 10 Raya Agung. Posisinya itu ada di Bangsal Paringgitan, Astana Gunung Jati. Seni tari topeng disebut sebagai kesenian yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Ada 5 wanda atau 5 karakter topeng yang berbeda. Di antaranya adalah topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumiang, Tumenggung, dan topeng Kelana. Setiap babak dalam tari topeng bisa diartikan bahwa dalam setiap topeng telah tertua gambaran hidup manusia dari lahir hingga menginjak masa tua dan kembali kepada Sang Pencipta. Tari topeng di dalam Cirebon dalam ini adalah ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Satu sisi orang mengatakan topeng adalah untuk hiburan, betul. Tapi untuk kami adalah tuntunan. Tidak mudah untuk menjadi seorang penari topeng. Ada beberapa persyaratan khusus yang harus dilakukan sebelum mempelajari kesenian tari ini. Untuk belajar pada saat itu betul ada ritual. Artinya ada di antaranya puasa. Puasa ada tiga tahapan. Ada juga puasa mutih, ada puasa biasa, dan juga nanti akhir adalah pandi geni. Jadi untuk 80 sampai ke sini ritual itu hanya orang-orang tertentu yang masih melaksanakan seperti itu sebagai pelaku seni dan budaya. Musik dan gerakan tari yang begitu indah membuat saya terbawa dalam suasana sakral sang penari. Energi positif yang begitu besar saya rasakan di sekitar tempat pertunjukan. Permisi Mas. Oh iya. Ya, saya Ana Cike dari Jejak Leluhur. Oh, saya Inu. Boleh, saya pengen ngobrol-ngobrol Mas. Oh, boleh. Boleh Boleh, ya? boleh Mbak. Tapi ini Dalam karakter topeng, tadi saya melihat ada topeng warna merah ya. Dan tadi juga saya sempat melihat orang yang lagi membuat topeng juga. Saya lihat itu bermacam-macam Mas. Oh iya, betul. Itu berarti ada filosofi atau dengan karakter yang bermacam-macam itu ada arti dan simbol tersendiri nggak? Betul Mbak, jadi di sana tari topeng ini diciptakan, dibikin itu untuk syiar. Jadi kesenian ini dibikin itu untuk media beliau. Media para leluhur untuk menyampaikan pengislaman gitu. Di media ini, topeng ini ada kesan atau ada pesan yang disampaikan gitu. Makanya 5 pokok itu karena membawakan syariat penyampaian Islam. Itu tentunya dalam pondasi Islam itu 5. Ada 5 wanda atau karakter di dalam kesenian tari topeng.
masing-masing memiliki arti dan makna yang berbeda-beda. Kelima wanda utama ini akan digunakan dalam setiap pementasan. Topeng pertama adalah topeng Panji. Topeng Panji yang memiliki wajah putih dan bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir ke dunia. Sedangkan topeng kedua adalah topeng Samba. Topeng ini menggambarkan corak keceriaan layaknya anak-anak yang penuh sukacita dan semangat. Pada topeng Rumiang atau topeng ketiga menggambarkan sosok remaja yang sudah mulai tumbuh dewasa. Keempat adalah topeng Tumenggung. Topeng ini mengisyaratkan seorang dewasa yang berwajah tegas dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yakni topeng Kelana. Topeng merah yang memiliki raut wajah seram ini merupakan penggambaran dari sosok orang yang sudah lanjut usia. Ada pula sebagian berpendapat bahwa topeng ini adalah gambaran dari kemarahan seorang manusia. Dari tarian topeng ini ada sisi mistisnya nggak, Mas? Oh, Aura-aura mistis yang Mas pernah rasakan di saat menarikan atau sebelum? ya kalau mistis itu bukan selalu ada ya, bukan terus-menerus ada, tetapi ada. Pasti ada. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini kita itu belajar tari topeng ini, apalagi saya ini istilahnya turun-temurun yang dilakukan dengan alur tradisi, dilakukan dengan tirakat. Nah itu dengan sendirinya itu kan membawa aura-aura, membawa aura-aura atau energi-energi terhadap yang pelakunya itu sendiri. Betul. Nah kemudian di sana itu mistis-mistis itu akan ada gitu. Betul. Akan ada tentunya, tapi bentuknya akan macam-macam gitu. Ada yang kesurupan misalkan, yang lagi ada pertunjukan tari topeng terus tiba-tiba ada yang kesurupan gitu. Kenapa ini? Tahu-taunya ini karena gandrung lihat tari topeng itu dengan sendirinya dia menonton itu Kesirep, karena keasikan sehingga kesirep akhirnya terbawa gitu, tahu-tahu kesurupan seperti itu. Betul. Di antaranya gitu contohnya. Zaman dahulu ada beberapa ritual yang dilakukan penari topeng. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan pada saat mementaskan gerakan-gerakan tari topeng. Selain adanya ritual, kesenian tari topeng memiliki mitos yang tetap menjadi misteri hingga saat ini. Topeng-topeng yang digunakan oleh penari diyakini memiliki kekuatan mistis, sehingga ketika seseorang yang bukan pemilik topeng mencoba memakai topengnya tanpa izin, maka akan terjadi akibat buruk. Topeng tersebut tidak akan bisa terlepas, kecuali dilepaskan oleh pemilik sah topeng melalui beberapa ritual. Kalau saya meyakini, karena apalagi ini adalah seni tari peninggalan dari para leluhur. Di saat kita sedang melakukan pertunjukan, saya meyakini kehadiran dari para leluhur. Energi-energi leluhur itu hadir. Mbak. Sedikit saya tambahkan, karena sebelum saya tampil itu saya akan duduk dulu, istilahnya tapakur dulu di situ di depan para pemain musik. Di situ ada kotak, jadi saya tapakur dulu situ. Di sana saya melakukan tapakur itu berdoa yang sebenarnya sih intinya saya berharap ini satu segmen pertunjukan ini sampai dengan selesai itu tidak ada apa-apa kan gitu. Lancar. Ya, tapi ada yang melihat katanya ketika jalannya ada pertunjukan itu ini banyak banyak yang melihat di luar kita manusia biasa gitu. Iya, jadi yang menonton itu bukan manusia saja, tapi banyak juga dari dimensi lain ternyata hadir. Mohon maaf nih Mas, berarti sebelum pertunjukan ada sesaji juga ya Mas? Iya, saya lihat ada sesaji. Itu ada sesajinya juga. Itu tadi karena kita ini mau
ibaratnya menceritakan gitu, menceritakan ini tapi dengan izin Yang Maha Kuasa. Ini kita doa bersama dan seterusnya. Di situ ada sesajen bahwa kita sebelum mulai itu ada ini gitu. Itu sesajen itu. Sebagai rasa penghormatan dan itu menghargai. yang di paling, Oh yang iya, di di paling situ samping ya. itu ada sajen. Mas Inu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga seni tari peninggalan dari leluhur, seni budayanya selalu tetap dilestarikan. Amin. Sama-sama, terima kasih Ya, Mbak. saya pamit ya Mas Inu Yo. ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.